Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, umur 33 tahun, dari Pemalang. Ya, sampai saat ini saya belum bisa sholat karena terkendala bacaan di dalam sholat. Ya, saya sudah menghafalnya dengan maksimal, tapi tidak ada yang nyantol di kepala. Ya, baru beberapa saat setelah menghafalnya hilang lagi. Ya, mohon diberikan solusinya. Ya, jadi baiklah kepada saudara atau saudari yang dari mana tadi, dari Pemalang. Ya, jadi yang pertama, bahwa sholat itu mudah. Ya, maknanya semua orang itu bisa sholat. Ya, maka guru kita Buya Yahya, ya, di dalam beberapa ceramah-ceramah beliau sering sekali mengulang-ulang itu, bahwa kalau ketika ada orang yang tidak bisa mendirikan sholat, ya maka yakin dan percaya yang salah mengajarinya itu adalah gurunya. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah itu bukan dia, akan tetapi yang salah adalah gurunya, kata beliau. Karena kenapa? Karena sang guru tersebut tidak bisa mengajarkan cara sholat yang mudah kepada jemaahnya tadi. Ya, jadi sholat itu mudah. Ya, ketika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, ya maka dia bisa sholat sambil duduk. Ya, ketika memang tidak mampu untuk berdiri, khususnya dalam sholat fardu, ya dia bisa sholat sambil duduk. Ya, misalnya kakinya sakit atau sakit apalah, intinya tidak bisa berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Ya, tidak bisa duduk di lantai, ya bisa duduk di kursi. Ya, bisa sholat sambil duduk di atas kursi, dalam keadaan duduk di atas kursi. Ya, kalau dia mau duduk di lantai, ya model duduknya ya sebisanya. Kalau dia tidak bisa, ya yang utama kan kalau orang sholat duduk iftirash, ya. Ya, kalau tidak bisa duduk iftirash, duduk apa saja. Ya, duduk bersilakah, atau kalau tidak bisa iftirash, tidak bisa bersila, ya duduk sambil ya menjulurkan kaki ke arah kiblat. Ya, jadi sholat itu semampunya. Ya. Itu ya, ketika tidak bisa duduk, bisa sholat sambil berbaring. Ya, adapun masalah berbaringnya ya boleh ya, tidur sambil berbaring, tidur miring, atau berbaring dalam keadaan terlentang. Ya, jadi ya sholat semampunya. Itu mengenai masalah gerakannya. Ya, adapun mengenai bacaan di dalam sholat, ya sebagaimana yang menjadi kendala bagi saudara yang bertanya tadi, bahwa yang perlu kita ketahui di dalam sholat itu, bacaan yang wajib untuk kita baca hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada 5 bacaan yang wajib untuk kita baca di dalam sholat. Ya, selebihnya itu hukumnya adalah sunnah. Yaitu hukumnya adalah sunnah atau pelengkap atau penyempurna di dalam sholat. Ya, maknanya ketika kita sholat dan sudah membaca bacaan yang 5 ini, maka sholat kita sah. Ya, maka sholat kita sudah sah. Ya, bacaan yang pertama yang harus kita baca adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar, atau takbir yang pertama saat kita sholat, takbir pembuka, ya. Ya, itu harus kita ucapkan. Kemudian yang kedua yang harus kita baca adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, kalau sholatnya 2 rakaat, berarti 2 kali dia membaca surah Fatihah, yaitu ketika berdiri, setiap kali berdiri dalam rakaat. Ya, ketika sholat yang dikerjakannya 3 rakaat, berarti bacaan Fatihahnya juga 3 kali. 4 rakaat, berarti bacaan Fatihahnya juga 4 kali. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian bacaan wajib yang ketiga yang harus kita baca di dalam sholat adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, maknanya selain daripada bacaan tahiyat akhir, berarti tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, misalnya ketika kita sholat maghrib misalnya, ya, atau sholat isya, ya, yang mana di situ kita 2 kali tahiyat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Maka bacaan tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah, yang wajib itu adalah bacaan tahiyat akhir, ya, yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan adalah tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, bacaan tahiyat akhir itu yang wajib, ya, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Ya, itu adalah bacaan tahiyat akhir yang harus kita baca saat kita sholat. Kemudian yang keempat, bacaan wajib yang keempat adalah bacaan solawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu minimalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, itu hanyalah sunnah. Yang wajib ya minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita membaca sudah itu, maka itu sudah cukup. Ya, itulah bacaan yang keempat yang wajib kita baca saat kita sholat. Ya, kemudian bacaan wajib yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Bacaan salam yang pertama, salam ke kanan ya, yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Maknanya selebihnya salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus kita baca. Ya, dalam sholat. Ya, kalau kita sudah membacanya, sholat kita sudah sah. Ya, jadi bacaan takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah setiap rakaat, bacaan tahiyat akhir, bacaan sholawat setelah bacaan tahiyat akhir, salam yang pertama. Ya, berarti bacaan doa iftitah hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabiran itu ya, hukumnya sunnah. Bacaan surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib hanya surah Fatihahnya. Adapun bacaan surah atau bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua saat kita sholat hukumnya sunnah. Bacaan ruku sunnah. Bacaan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sunnah. Bacaan kunut subuh, sunnah. Bacaan tasbih ketika sujud, sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni dan seterusnya, sunnah. Tahiyat awal, bacaan tahiyat awal hukumnya sunnah. Ya, jadi intinya selain daripada 5 bacaan tadi semuanya hanyalah sunnah. Ya, jadi sedikit saja yang ya ini bagi teman-teman yang pemula. Ya, kalau tidak bisa membacanya, ya maka bisa tulis di kertas. Ya, kertas ukuran saku ya. Ya, kemana-mana dibawa ketika mau sholat. Ya, ketika mau berpergian. Ya, tulis lembaran khusus surah Al-Fatihah. Kemudian di baliknya lembaran timbal balik ya. Lembaran halaman pertama surah Al-Fatihah. Halaman keduanya bacaan tahiyat akhir. Ya, itu disimpan di saku. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ambil. Baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, tapi ya jangan banyak bergerak ketika mengambil kertasnya itu dalam saat sholat. Ya, usaha minimal begini, ambil langsung baca. Pas meruku simpan lagi di sakunya. Allahu Akbar. Ya, begitu pun saat tahiyat akhir nanti. Ya, pas selesai sujud kedua Allahu Akbar. Nah, ambil at-tahiyatul mubarak, itu sah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bisa ditempel di dinding rumah, dinding kamar atau di dinding rumah? Bisa, tulis dengan tulisan besar, kita tempel di situ. Ya, kemudian kita sholat di depannya, nah, menghadap ke tulisan tersebut, sah. Ya, tapi saya mau bepergian ya, maka kalau mau bepergian ya tulis ukuran saku tadi, bawa ukuran saku tadi, letakkan di saku Anda, bawa saat sholat. Jadi intinya ya jangan sampai kita tidak sholat 5 waktu. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Karena meninggalkannya tanpa ada udzur itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya, ketika kita sholat dan tidak membaca doa iftitah, apakah sholat kita dianggap sah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika kita sholat, baik yang kita laksanakan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya kecuali sholat jenazah ya, bacaan yang harus kita baca ya agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5. Ya, jadi hanya ada
ada 5. Ya, kelima bacaan ini itu biasa dikenal dengan istilah rukun qauli. Ya, diistilahkan dengan rukun qauli atau rukun salat yang berupa bacaan. Ya, ketika kita dalam salat sudah membaca bacaan yang 5 ini, maka meskipun kita belum tidak membaca bacaan yang lainnya, itu salat kita dianggap sah. Nah, apakah bacaan yang 5 itu? Yang pertama adalah bacaan atau ucapan takbiratul ihram. Ya, ucapan takbiratul ihram itu harus diucapkan. Ya, kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, di dalam setiap rakaat. Ya, kalau kita salatnya 4 rakaat, ya berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, kemudian yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir. Ya, atau bacaan tahiyat akhir. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat, ya seperti sholat maghrib, asar, isya, ya, yang mana kita di situ 2 kali tahiyat, ya maka yang wajib dibaca itu hanya tahiyat akhir. Adapun status bacaan tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Ya, kemudian bacaan yang keempat yang wajib atau yang harus kita baca dalam sholat adalah bacaan sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Ya, kemudian yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Ya, selain daripada yang 5 itu hukumnya adalah sunnah. Ya, termasuk yang saudara tanyakan adalah bacaan doa iftitah. Ya, jadi bacaan doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah dibaca di dalam setiap solat yang kita kerjakan, ya kecuali solat jenazah. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa ketika kita sholat dan tidak membaca doa iftitah, sholat kita tetap sah asalkan kita mengerjakan rukun-rukun sholat. Ya, baik rukun qalbi atau rukun yang berupa yang tempatnya di dalam hati, yaitu niat. Ya, rukun fi'li, rukun sholat yang berupa gerakan atau perbuatan. Dan yang ketiga adalah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan atau bacaan. Asalkan kita sudah memenuhi atau mengerjakan semua rukun-rukun salat dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya salat, maka meskipun kita tidak membaca doa iftitah, salat kita tetap sah. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca doa iftitah. Ya, jadi alangkah baiknya, ya, walaupun ini adalah sunnah, kita tetap membacanya di dalam salat kita. Jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.